Namaku adalah Tame. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2000. Usiaku kala itu sekitar 22 tahun. Aku sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Maklum saja, aku tinggal di kampung. Aku menikah di usia 17 tahun. Untuk ukuran di kampungku, asal sudah bisa menghasilkan uang, itu dianggap sudah dewasa dan sudah dianjurkan untuk menikah. Sehari-hari, aku bekerja mencari rumput untuk kambing dan sapi orang lain. Kalau ada waktu senggang, aku tidak segan menjadi buruh di sawah dan ladang orang. Semua pekerjaan aku lakukan untuk menghidupi istri dan anak-anakku. Istriku juga ikut membantu dengan menjadi buruh cuci para tetangga yang membutuhkan tenaganya. Engkom adalah wanita yang sabar. Ia selalu menerima keadaan kami dengan tabah, walau ia harus bekerja membawa anak kami yang baru berusia 2 tahun. Bukan aku tak kasihan padanya, namun keadaan ekonomi yang serba kekurangan yang menjadikan kami harus rela banting tulang. Sedangkan si sulung dititipkan pada emakku, karena dia sudah bisa mengerti untuk tak selalu ikut ibunya. Beruntung, jarak rumah emak dekat, jadi mudah ketika kami mau titip anak. Bek, bek. Aku dan Engkom terperanjat kaget, karena pagi-pagi buta sudah ada yang menendang pintu rumah kami dengan keras. Anak-anak kami pun sampai terbangun sambil menangis ketakutan. Aku mencoba menenangkan mereka dan menyuruh mereka untuk tetap di kamar. Aku dan Engkom pun bangun, mendekati pintu untuk segera mengetahui siapa yang telah berbuat gaduh. Kami bertambah terkejut ketika melihat siapa yang datang. Ia adalah Tisna dan anak buahnya. Tisna adalah seorang rentenir yang kejam. Ia tak segan memukuli orang yang tak bisa membayar utang padanya. Bahkan ada yang sampai cacat. Namun kami tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat kebingisannya. Dengan uang, ia bisa membeli semuanya dan berbuat semena-mena. Maaf Kang, ada perlu apa? Sehingga Akang Sudi datang pagi sekali ke gubuk saya. Aku bertanya sambil tergagap saking takutnya. Jangan pura-pura lupa kau Tame. Sudah 2 minggu kamu nunggak bayar utang. Selama ini, saya sudah bersabar memberi kamu waktu. Tapi tetap saja kamu lalai. Tisna terlihat sangat marah. Maafkan saya Kang. Saya janji akan membayar utang beserta bunganya. Mohon beri saya waktu lagi. Tisna melotot. Tangannya terkepal. Hinaan dan cacian ia lontarkan. Kata-kata kotor pun keluar dari mulutnya. Sumpah serapah dan nama-nama binatang ia ucapkan sambil tangannya terus menunjuk mukaku. Aku hanya bisa pasrah ketika Tisna menarik kerah bajuku dan tangannya sudah bersiap memukul dan diarahkan ke mukaku. Untung saja Engkom sigap memegang tangan Tisna sambil menangis. Terlihat Tisna menarik tangannya dari wajahku. Ia malah berani berbalik memegang tangan Engkom cukup lama. Baik, saya beri waktu 3 hari. Jika kamu tidak bisa membayar, maka rumah, tanah dan istrimu yang cantik ini akan menjadi milikku, ucap Tisna sambil melirik gendik ke arah Engkom. Darahku seketika mendidih mendengar ucapan tak sopan barusan. Lelaki mana yang rela istrinya direndahkan lelaki lain? Namun aku tak bisa berbuat apa-apa karena takut jadi bumerang untuk keluargaku. Tisna kemudian beranjak pergi, namun kedua matanya tetap melihat Engkom dengan tatapan yang sulit diartikan. Engkom terduduk lemas di beranda rumah. Ia menangis sesegukan. Aku tahu perasaan takutnya. Aku pun merasakan hal yang sama. Tisna tak pernah main-main dengan ucapannya. Bahkan sudah beberapa perempuan yang jadi korbannya. Tisna mempunyai 3 orang istri. Setelah bosan, maka istri-istrinya itu akan diceraikan dan menikah lagi dengan yang baru. Aku menyesal karena harus berurusan dengan Tisna. Semua itu terpaksa aku lakukan untuk pengobatan jantungnya emak. Jika tak segera ditangani, maka nyawa emak yang akan menjadi taruhannya. Aku mencoba menghibur Engkom dan aku berjanji akan mencari jalan keluarnya. Sore itu aku pamit pada emak dan Engkom akan mencari pinjaman ke teman-temanku
terlihat harapan besar tertumpu padaku. Mereka melapasku dengan semangat. Aku menyusuri jalan desa yang masih berbatu dan dipenuhi semak belukar. Pikiranku saat itu benar-benar takut. Meminjam uang ke teman itu hanyalah alasan belaka. Karena aku tahu uang 5 juta pada zaman itu sangatlah besar. Aku juga tahu keadaan ekonomi teman-temanku pun sama susah. Entah setan mana yang telah menutup mata hatiku. Tujuanku saat ini adalah gunung yang sudah terkenal akan pesugihannya. Mungkin karena hinaan tadi yang telah mengoyak imanku. Ternyata benar, ucapan itu bisa lebih tajam dari silet. Mulutmu harimaumu, maka berhati-hatilah dengan ucapan, karena bisa jadi ucapanmu itu bisa menjadikan orang lain berbuat nekat. Di persimpangan jalan aku berhenti. Pikiranku ragu, haruskah aku gadaikan iman ini hanya untuk harta? Terbayang wajah emak yang sendu, wajah anak-anakku yang lucu, terakhir wajah cantik engkong. Aku berniat mengurungkan niatku dan memutar langkah untuk pulang lagi. Baru beberapa langkah, tiba-tiba terlintas bayangan engkong yang sedang duduk di pelaminan bersama Tisna. Seketika emosiku kembali naik. Tanganku mengepal penuh dendam. Aku bertekad akan menyumpal mulut orang yang telah menghinaku dengan uang. Apapun yang terjadi, aku akan lakukan demi harta, walau harus menempuh jalan sesat. Aku bosan hidup serba kekurangan yang selalu dihiasi dengan hinaan. Aku melanjutkan perjalananku. Walaupun aku belum tahu tentang benar atau tidaknya pesugihan itu, aku hanya bermodalkan tekad dan keinginan menjadi orang kaya secara instan. Entah sudah berapa lama aku berjalan, hari sudah menjelang malam. Hewan malam saling bersaut-sautan, namun tak sedikit pun membuat niatku goyah. Justru yang aku takutkan adalah kehilangan rumah dan kehilangan engkau. Rasa lapar dan haus tak aku hiraukan. Peluh sudah membasahi seluruh tubuh dan pikiranku. Rasa perih pada kaki sudah semakin terasa karena terkena duri semak belukar. Semakin masuk ke arah hutan, suasananya semakin mencekam. Untung aku membawa senter sebagai penerangan, dan bulan pun menampakkan sinarnya walau terhalang dedaunan. Aku memindai sekeliling. Ternyata aku baru sampai di lereng gunung, masih sangat jauh untuk mencapai puncaknya. Aku duduk di bawah pohon beringin untuk beristirahat sejenak dan memulihkan tenagaku yang terkuras. "Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan malam-malam begini di sini?" Aku terloncat saking kagetnya. Di hadapanku berdiri seorang kakek-kakek yang tak diketahui dari mana datangnya. Ia memakai baju serba hitam, berjenggot panjang yang sudah memutih, dan memakai ikat kepala berwarna merah. Ia menatapku sangat tajam, seperti tatapan elang. "Namaku Tami, kek. Kakek sendiri siapa?" Aku memberanikan diri bertanya dengan suara yang gemetar. "Aku kuncen di gunung ini. Panggil saja Mbak Luhung. Apa tujuanmu datang kemari?" bentak sang kakek. Aku menceritakan tujuanku datang ke gunung itu, dan aku berharap kakek itu bisa membantu segala kesusahanku. Terlihat Mbak Luhung menatapku serius dari atas sampai bawah. Bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Ia memberikan isyarat untuk mengikutinya, dan bagaikan kerbau yang dicucuk hidungnya, aku tanpa ragu ikut mengekor. Aku dibawa ke sebuah gubuk di balik rimbunya pepohonan. Pantas saja, sejak tadi aku tak melihatnya karena memang letaknya tersembunyi. Sebuah gubuk panggung sederhana beratapkan daun rumbia. Di depan rumahnya terdapat sepasang patung ular besar yang menambah kesan seram. Mbah Lung mengajakku masuk. Bulu kuduku seketika meremang. Aroma kemenyan langsung menyambut kedatangan kami. Berbagai sesajen tersedia di atas nampan. Dinding bilik gubuk dihiasi oleh bermacam-macam keris dengan berbagai ukuran. "Apa kamu sudah yakin dengan tujuanmu, wahai anak muda?" Aku sudah yakin, Mbah. Aku lelah
hidup dengan kesengsaraan. Pokoknya aku harus menjadi orang kaya, biar bisa membungkam mulut-mulut jahat mereka. Aku menjawab dengan mantap. Baiklah, aku akan bantu. Namun, jika kamu ragu, sebaiknya urungkan niatmu. Karena kalau sudah terikat perjanjian dengan Kanjeng Ratu, resikonya sangat berat. Kalau boleh aku sarankan, lebih baik jangan. Aku takut kamu menyesal di kemudian hari. Harus kamu tahu, jika ikut pesugihan ini, setiap tahun kamu harus memberikan tumbal manusia. Bukan hanya itu, kamu harus menyediakan satu kamar khusus. Karena setiap malam Selasa dan malam Jumat, Kanjeng Ratu akan datang. Kamu harus siap melayaninya. Jangan pernah menyebut nama Tuhan, atau semuanya akan gagal. Segala dosa kamu harus tanggung sendiri. Aku hanya sebagai perantara saja. Mbah Luhung memberikan penjelasan secara panjang lebar. Aku menelan salivah ketika mendengar harus menumbalkan manusia. Aku berpikir sebentar, namun aku sudah kepalang basah. Mbah, aku siap. Apapun yang akan terjadi, aku siap menerima konsekuensinya. Mbah Luhung menganggukkan kepalanya. Kemudian, ia mengajakku pergi ke belakang gubuk. Ternyata, di belakang terdapat pancuran dengan air yang sangat jernih. Di bawah sinar rembulan, aku dimandikan dengan air kembang. Tubuhku menggigil kedinginan, namun aku berusaha bertahan. Setelah selesai, kami kembali ke gubuk. Mbah Luhung hanya mengizinkan aku memakai celana saja. Ia membaluri dadaku dengan darah dari sesajen mulutnya yang komat-kamit merapalkan mantra. Aku sekuat tenaga menahan rasa mual. Karena tak kuat mencium bau anyir darah itu, aku sendiri tak tahu itu darah apa. Kamu harus bersemedi di dalam kamar itu. Jangan sampai membuka mata sampai Kanjeng Ratu sendiri yang menemuimu. Hadapi segala godaannya. Sekali saja kamu melanggar, maka segala ritual yang telah dilakukan akan sia-sia. Mbah Luhung mengantarku ke sebuah kamar, kemudian mengunciku dari luar. Aku menatap kamar itu, kamar yang sempit dan gelap. Telah tersedia nampan sesajen di hadapanku. Kemudian aku duduk bersila sambil memejamkan mata. Baru sebentar aku duduk, berbagai gangguan mulai datang. Mulai dari suara cekikikan sampai sentuhan halus aku rasakan. Aku merasakan ada yang mencoba menggelitiku, ada yang menamparku, sampai ada yang berusaha menindihku. Aku tetap bertahan. Sekarang tubuhku terasa digerayangi hewan-hewan kecil. Tubuhku rasanya sakit bercampur geli. Sampailah pada puncaknya, aku merasakan tubuhku dililit seekor ular besar. Aku menebak saja karena aku mendengar suara desisan. Semakin lama lilitannya semakin kencang, sehingga aku hampir kehabisan nafas saking sesaknya. Aku setengah mati menahan tubuhku supaya tidak limbung. Lama-kelamaan, lilitan itu mengendur dan menghilang, membuat aku bisa bernafas lega. Bukalah matamu, Kakang. Kamu telah lulus dari ujianku. Kakang pantas menjadi suami sekaligus menjadi abdi setiaku. Terdengar suara yang sangat merdu. Aku perlahan membuka mata dan ternyata di hadapanku telah berdiri seorang perempuan yang sangat cantik, mengalahkan artis-artis yang pernah aku lihat di televisi. Dia mempunyai kulit putih seperti susu dan selembut sutra. Ia juga memakai baju yang dihiasi intan permata, dan kepalanya memakai mahkota bertabur emas berkilauan. Kamar yang tadinya gelap berubah menjadi terang benderang yang berasal dari dinding emas yang sangat banyak. Aku sampai melongo menyaksikan pemandangan yang sangat menakjubkan. Kakang bisa memanggilku Nyai Sekar Arum. Aku tahu tentang kesusahan Akang. Aku akan mencukupi semua kebutuhanmu, asal kamu tak mengingkari perjanjian kita, ucap perempuan itu sambil membelai wajahku dengan lembut. Nafsuku seketika bergejolak. Aku ini lelaki normal yang pasti akan tergoda, apalagi dirayu wanita yang sangat cantik.
Tubuhnya mengeluarkan harum yang sangat memabukkan. Aku mulai berani memeluk pinggangnya yang ramping. Seketika, aku melupakan keluargaku. Nyai, aku ini terlilit utang. Bagaimana aku bisa melunasinya? Nyai Sekar beranjak membawa 2 buah karung yang terlihat sangat penuh dan mempersilahkan aku untuk melihatnya. Lagi-lagi, aku dibuat tercengang karena isi di dalam karung itu adalah uang dan emas yang bertumpuk. Saking gembiranya aku sampai bersorak, sedangkan Nyai Sekar hanya memandangku dengan senyum yang manis. Nyai Sekar mendekatiku dengan memelukku. Aku pun mulai berani menyentuh wajahnya. Jujur saja, aku ingin segera membawanya ke surga dunia. Sabar Kakang, sebelum Kakang bisa memilikiku seutuhnya, aku punya syarat lain untuk Kakang. Syaratnya apa, Nyai? Tanyaku tak sabar. Nyai Sekar beranjak dan kembali sambil membawa nampan besar. Ternyata isinya daging ayam dengan berbagai ukuran yang masih mengepul, mengeluarkan aroma sedap. Perutku meronta karena memang sejak tadi sudah lapar. Silahkan Kakang, pilih salah satu daging ini. Jangan lupa harus sampai habis. Nyai Sekar sambil tetap tersenyum. Aku tanpa ragu mengambil daging yang ukurannya paling besar karena aku sangat lapar. Pasti daging ini akan membuatku kenyang. Baru saja aku menggigit daging itu, terdengar suara jeritan emak. Nyai Sekar segera memelukku dan memberi isyarat agar aku segera memakan daging itu. Aku bersiap lagi untuk menggigit daging itu. Kali ini bukan hanya jeritan, namun suara emak yang mengatakan, Jangan makan itu," terdengar sangat jelas. Hatiku mulai ragu dan gelisah. Namun Nyai Sekar tak memberiku waktu untuk berpikir. Ia terus merayuku untuk makan. Pandanganku kembali teralih pada daging ayam itu. Dan betapa terkejutnya ketika daging ayam itu berubah menjadi emak yang sedang kesakitan. Seketika aku melemparkan daging itu dan aku mulai mengingat istri, anak-anak, juga emak. Aku merenung kenapa sampai harus melakukan kemusyrikan ini. Seketika aku mengucapkan istighfar dan tiba-tiba aku merasakan goncangan yang sangat hebat. Keadaan di dalam kamar porak-poranda. Aku sampai terpental ke belakang. Kamar pun kembali menjadi gelap dan sempit. Aku mencoba untuk bangun. Ketika keadaan kembali normal, aku terkejut karena Nyai Sekar Arum sudah berubah wujud. Kepalanya masih manusia, namun bagian kakinya telah berubah menjadi ekor. Ia menampakkan wujud aslinya sebagai ratu siluman ular. Matanya berwarna merah, tatapannya terlihat nyalang. "Kurang ajar. Kamu telah lancang mengucapkan kalimat yang tak seharusnya kamu ucapkan di sini. Maka perjanjian kita batal. Kamu telah gagal. Kamu harus menerima akibatnya," murka Nyai Sekar sambil mengibaskan ekornya ke arahku. Aku yang masih kaget tak bisa menghindari serangan itu. Akibatnya, tubuhku terpelanting menabrak dinding gubuk. Aku merasakan sakit pada dada dan mulutku mengeluarkan darah segar. Rupanya Nyai Sekar masih belum puas. Ia kembali mengarahkan ekornya ke wajahku. Aku yang mulai paham akan keadaan segera mengucapkan Allahu Akbar sambil menyerahkan hidup pada Robku. Aku menangis mengingat segala dosa syirik yang hampir aku lakukan. Entahlah Allah masih mau menolongku atau tidak. Beberapa senti lagi, ekor siluman itu mengenai wajahku. Seketika, Nyai Sekar terpental dan menjerit kesakitan. Tubuhku mengeluarkan asap, kemudian menghilang. Aku yang menyaksikan kejadian di luar nalar itu hanya bisa mematung, dan dalam hati aku mengucapkan puji syukur. Tak lama terdengar pintu kamar terbuka. Mbah Luhung berdiri sambil menatap wajahku. Aku hanya mampu menunduk. Aku telah siap jika Mbah Luhung marah. Namun di luar dugaan, justru Mbah Luhung memapahku dan membawa keluar kamar. Beliau tersenyum sambil menepuk bahuku. "Mbah tahu semua yang telah terjadi. Nyai Sekar sangat murka terhadapmu.
Untung saja kamu segera mengingat Tuhanmu, sehingga engkau selamat. Biarlah Nyai Sekar menjadi urusanku, tapi kamu harus segera pergi dari sini. Mereka tak akan membiarkanmu lolos dengan mudah, apalagi kamu telah melukai ratunya. Jujur, aku salut akan keberanianmu, dan aku setuju denganmu yang telah mengurungkan niat sesatmu itu. Sekarang, bersiaplah pergi dari sini, dan ingat, selama di perjalanan, jangan pernah hiraukan yang mengganggumu. Jika ada yang memanggil, jangan kamu jawab, dan jangan menengok ke belakang jika ingin segera sampai. Bukan aku tak kasihan membiarkanmu di sini sampai besok pagi, namun nyawamu dalam bahaya. Ayo pergilah. Mbah Lung mengantarku ke depan gubuk dengan segera. Netranya awas, memperhatikan sekeliling seperti sedang mengkhawatirkan sesuatu. Aku yang tak mengerti hanya mematung. Ayo pergi, sebentar lagi mereka datang, bentak Mbah Luhung sambil mendorongku keluar gubuk. Aku yang takut segera keluar dan berlari menuju arah pulang. Beberapa kali kakiku terjerembab mengenai semak belukar, sehingga menyebabkan aku terjatuh bergulingan. Suasana jauh lebih mencekam. Jika tadi aku datang tak merasa takut sedikit pun, justru sekarang aku takut setengah mati. Dalam hati, aku sangat menyesal telah datang ke tempat ini. Gangguan sudah mulai datang. Aku merasa jika di belakangku sedang banyak yang mengejar. Namun aku teringat nasihat Mbah Luhung untuk tak menengok ke belakang, walaupun aku sangat penasaran. Aku berdoa surat-surat Al-Quran yang aku bisa, walaupun terkadang bacaannya itu balik lagi tak tuntas karena sambil ketakutan. Suara perempuan tertawa, menangis, saling bersahutan. Beberapa kali aku mendengar suara yang memanggil. Kadang suaranya menyerupai emak, kadang juga menyerupai engkom. Aku benar-benar merasa berada di tengah-tengah makhluk halus. Aku sudah tak peduli dengan keringat yang bercucuran. Bahkan celanaku sampai basah, karena tak sengaja aku kencing ketika tadi ada yang mengusap tengkuku. Aku bisa bernapas lega, karena di depan sudah terlihat jalan setapak yang menuju rumahku. Suara azan subuh sudah terdengar dari masjid, menandakan sudah menjelang pagi. Aku sekarang bisa berjalan dengan tenang. Dalam hati, aku terus mengucapkan istighfar dan puji syukur. Akhirnya, aku sampai ke depan rumah. Aku mengetuk pintu, berharap engkom sudah bangun. Dugaanku benar, tak lama engkom membukakan pintu. Engkom terlihat bingung dengan keadaanku dan menyuruhku membersihkan diri. Ketika aku masuk rumah, sekarang aku yang dibuat kaget. Di ruangan tengah, terlihat emak sedang berbaring, mukanya terlihat pucat. Berbagai pertanyaan memenuhi benakku. Namun, aku harus segera membersihkan diri. Setelah mandi, aku segera melaksanakan sholat subuh dan sholat taubat. Di atas sajadah, aku menangis sejadi-jadinya. Aku memohon ampun dan berjanji tak akan melakukan kemusyrikan lagi. Sungguh aku sangat menyesal, karena cintaku akan dunia hampir merenggut cintaku pada pemilik hidup. Aku yakin, jika aku berada dalam ridhonya, maka akan mudah menghadapi masalah sebesar apapun. Setelah selesai, aku segera menuju ruang tengah untuk mengetahui yang sudah terjadi. Engkom langsung bertanya dan menceritakan semuanya. Akang kemana saja? Engkom sangat khawatir. Setelah Akang pergi, emak berniat menginap untuk menemani anak-anak. Namun pas tengah malam, tiba-tiba saja emak menjerit kesakitan. Ia memuntahkan darah hitam sambil bergulingan. Emak terus mengatakan jangan. Engkom sendiri tak tahu apa penyebabnya. Untung banyak tetangga yang menemani dan mereka pulang menjelang subuh. Sekarang emak tertidur, mungkin karena kelelahan. Aku tak kuasa membendung air mata, karena nafsu dunia hampir saja aku menumbalkan pemilik surgaku itu.
Bukan hanya dosa syirik yang aku lakukan, juga aku akan menjadi anak durhaka. Padahal niatku kaya, ingin membahagiakan mereka. Namun justru dengan pesugihan itu akan merenggut mereka satu persatu. Nauzubillah. Aku bergidik ngeri jika sampai akan menjadi pemuja siluman ular. Tak lama emak bangun. Aku menceritakan semua perjalananku tadi malam kepada mereka. Berkali-kali mereka mengucapkan istighfar dan menggelengkan kepala. Terlihat raut kecewa dari kedua bidadariku. Aku bersujud di bawah kaki emak sambil meminta maaf karena hampir saja mengorbankannya. Untung saja mereka mau memaafkanku dengan syarat aku tak mengulanginya. Akhirnya kami memutuskan untuk membayar utang ke Tisna dengan semua harta yang kami punya, termasuk tanah dan rumah emak. Kami akhirnya memutuskan untuk pergi dari kampung dan ikut saudara di kota lain. Aku ingin melupakan semua kenangan buruk yang telah terjadi. Dalam hati, aku mengucapkan terima kasih atas kebaikan Mbah Luhung. Aku tak tahu nasibnya seperti apa karena telah membantuku pergi. Tak apalah kami kehilangan harta, asal keluarga kami tetap bersama. Aku bahagia punya emak yang penyayang, istri yang penyabar, juga anak-anak yang menggemaskan. Aku juga bersyukur telah bebas dari jeratan iblis, lepas dari keindahan dan kekayaan semu. Semoga tak ada orang yang seperti aku, karena semua yang siluman itu suguhkan hanya kebahagiaan palsu. 22 tahun kejadian itu telah berlalu. Kini alhamdulillah kehidupanku telah membaik. Perekonomianku juga sudah tergolong cukup. Anak-anakku sudah menikah. Walau sekarang emak telah pergi menghadap Ilahi, hanya doa yang selalu aku panjatkan di setiap sujudku. Semoga beliau ditempatkan di tempat terindah di sampingnya. Amin ya Allah. Amin ya Robbal Alamin. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga bisa diambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.